Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainingsih dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6 kelas J. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu lembaga pengawasan. Tugas lembaga pengawasan itu adalah mengawasi perusahaan dalam menjalankan usaha apakah berjalan sesuai aturan yang ada atau tidak. Karenanya tugas lembaga pengawasan itu sangat penting dan merupakan bagian dari organisasi dalam bisnis. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK itu adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Fungsi OJK itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugasnya yaitu yang pertama perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, penggadaian, koperasi, dan lembaga lainnya. Wewenang OJK itu yang pertama tugas pengaturan, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan itu OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional, pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Nilai-nilai yang dimiliki oleh OJK. Yang pertama, integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi. Yang kedua, profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga adalah sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Yang keempat adalah inklusif, terbuka, dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima adalah visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan. Asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK itu berlandaskan asas-asas. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas dan wewenang OJK. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat adalah asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. Yang ketujuh adalah asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Yang kedelapan adalah asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral. Dan yang terakhir adalah asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Struktur OJK. Struktur OJK. Yang pertama, Dewan Komis Syariah OJK. Struktur Dewan Komis Syariah OJK itu meliputi ketua dewan merangkap anggota, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawasan perasuransian, ketua dewan audit merangkap anggota, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, anggota officio dari Bank Indonesia, anggota ex officio dari Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan operasional itu terdiri dari yang pertama, ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategi, wakil ketua dewan komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2, kepala eksekutif pengawasan perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Selain otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK, Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syariah. Syarat umum sebagai DPS itu yang pertama, memiliki akhlak yang baik, memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalah atau syariah, mempunyai keinginan untuk memajukan atau mengembangkan ekonomi Islam.
DPS mempunyai peran dan fungsi di dalam lembaga keuangan syariah. Adapun peran dan fungsinya, yang pertama adalah peran dengan pengawas syariah. Peran DPS adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bersama Komisi Syariah dan direksi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam. Peran lain DPS juga harus meneliti dan merekomendasikan produk baru dari setiap lembaga keuangan syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah, yang pertama, Dewan Pengawas Syariah itu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah itu berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Dan yang terakhir adalah Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang merupakan pembahasan Dewan Syariah Nasional.